Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan sekolah fikih muamalat, di mana kita akan mengkaji bahasan baru, yaitu bab ketiga dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustazuna Dr. Irwandi Tirmizi. Kita mengawali dengan dasar memahami gharar. Ilmu dasar memahami gharar. Definisi gharar itu apa? Terus hubungan gharar dan qimar atau judi itu bagaimana, dengan maisir, dengan qur'ah, lotre, dengan mukhatarah, terus haramnya seperti apa. Nanti kita akan kaji sampai halaman 252. Kalau cukup bisa sampai ya. Nanti bisa sampai halaman 257 ya. Baik, kita mulai dari pengertian gharar, definisi gharar di halaman 244 dari cetakan ke-23. Monggo dibaca. Definisi gharar. Gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Ya, gharar itu berarti risiko, tipuan, menjatuhkan diri, atau harta menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Ya, menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Nah, kita lihat menurut istilah. Menurut istilah para ahli fikih, gharar berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak. Ya, jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak. Ya. Jadi jual beli yang tidak jelas kesudahannya, konsekuensi antara ada dan tidak. Unsur untung rugi nanti sifatnya spekulasi. Coba nanti kita lihat ada tulisannya di bawah. Misalnya, penjual berkata, "Aku jual barang yang ada di dalam kotak ini kepadamu dengan harga Rp100.000. Penjual tidak menjelaskan isi kotak dan pembeli pun tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak." Nah, lihat ya. Aku jual barang yang ada di dalam kotak ini kepadamu dengan harga Rp100.000. Namun tidak dijelaskan yang dalam kotak itu apa. Sekali lagi, tidak dijelaskan yang ada dalam kotak itu apa. Nah, terus. Akad di atas mengandung unsur untung rugi atau spekulasi. Bila salah satu pihak mendapat keuntungan, maka pihak lain mengalami kerugian. Inilah hakikat gharar. Terus di bawahnya. Pembeli kotak yang tidak mengetahui isinya dengan harga Rp100.000 mungkin mendapat untung jika ternyata isi kotak adalah barang seharga Rp130.000 dan mungkin mengalami kerugian jika ternyata isinya hanya seharga Rp90.000. Nah, dia bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Ya, sifatnya itu spekulasi. Jadi kalau untung jika ternyata isi kotak itu barangnya harganya seharga Rp130.000. Bisa rugi jika ternyata isinya
hanya seharga Rp90.000. Nah, jadi kesimpulannya dari definisi gharar ini ada 3 hal ya. Pertama, jual beli tidak jelas kesudahannya. Yang kedua, konsekuensi antara ada dan tidak ada. Konsekuensi antara ada dan tidak ada. Lalu yang ketiga, unsur untung rugi, ya, itu spekulasi. Ya, unsur untung rugi itu sifatnya spekulasi di sini. Nah, gharar ini punya kaitan dengan istilah macam-macam di sini ya. Ada beberapa istilah kaitannya dengan gharar. Kita lihat gharar punya kaitan dengan judi dan yang lainnya. Baca. Hubungan gharar dengan qimar atau perjudian. Ya. Qimar yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan hal-hal yang tidak jelas kesudahannya, seperti suatu aksi atau peristiwa. Nah, untung ruginya ini dikaitkan dengan hal yang tidak jelas kesudahannya. Ya, ada yang judi, dia pasang taruhan, siapa yang menang dalam lomba bola ya tadi malam. Kan hasilnya tidak jelas. Ya kalau main bagus yang dia dukung ini menang ya sudah dia dapat. Kalau tidak ya sudah dia rugi. Jadi dikaitkan dengan suatu aksi atau suatu peristiwa. Terus. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa qimar hampir sama dengan gharar karena asasnya juga ketidakjelasan yang berkemungkinan mendatangkan kerugian atau keuntungan. Hanya saja perbedaan antara keduanya bahwa qimar biasa terjadi pada permainan atau perlombaan, sedangkan gharar terjadi pada akad jual beli. Nah, qimar itu terjadi dalam perlombaan. Ada sifatnya lomba di situ, siapa yang unggul. Siapa yang tepat. Siapa yang tebakannya itu benar. Ya. Untung-untungan. Tapi di sini kaitannya dengan suatu permainan atau perlombaan. Sedangkan gharar terjadi pada akad jual beli. Gharar itu kita bahas pada akad jual beli. Terus di antara bentuk qimar. Di antara bentuk qimar, 1. Dua orang atau lebih melakukan sebuah permainan dan masing-masing mengeluarkan sejumlah uang dengan syarat yang keluar sebagai pemenang dari permainan tersebut mengambil seluruh uang. Nah, dua orang atau lebih ini bertanding. Masing-masing taruhan. Si A keluarkan 100.000, si B 100.000. Nah, totalnya 200.000 kan? Terus yang keluar sebagai pemenang ambil 200.000 ini. Berarti dia ambil punya temannya yang 100.000. Temannya tidak dapat apa-apa. Nah, seluruh uang dibawa. Makanya termasuk qimar atau judi. Terus yang kedua, contoh bentuk qimar lagi. Dua orang atau lebih melakukan taruhan dengan mengatakan jika yang keluar sebagai pemenang pertandingan sepak bola ini adalah kesebelasan yang saya unggulkan, maka Anda harus membayar uang sekian, dan jika sebaliknya maka saya bayar uang kepada Anda sekian. Nah, ini pasang taruhan. Jika yang keluar sebagai pemenang pertandingan sepak bola malam ini ya antara klub A dan klub B main, yang keluar sebagai pemenang, nah berarti yang lawannya itu suruh bayar. Anda harus membayar sekian ya. Dan jika sebaliknya, jika ini yang dia pasang ini klub A ini kalah, saya bayar uang kepada Anda gitu. Dia nanti gantian untuk bayar. Nah, ini contoh qimar. Ya, perjudian itu ada dalam perlombaan, di mana sekali lagi situ ada taruhan. Nantinya Ustaz Irwandi akan jelaskan dalam buku ini fikih perlombaan ada. Nanti akan beliau bagi lomba itu ada dalam 3 tipe, mana yang judi ataukah tidak. Nah, nanti akan dijelaskan. Ada yang hadiahnya tidak boleh diambil, ada yang boleh diambil hadiahnya, dan itu tidak termasuk judi. Nanti bentuk judinya juga akan beliau sebutkan.
Kemudian hubungan gharar dengan maisir. Gharar adalah salah satu bentuk maisir karena maisir terbagi dua. Satu, maisir yang diharamkan karena mengandung unsur qimar, seperti contoh di atas. Ini berarti maisir semakna dengan gharar. Nah, maisir yang diharamkan. Ya, maisir yang diharamkan karena mengandung unsur qimar. Ini berarti maisir semakna dengan gharar. Ya, maisir ini semakna dengan gharar. Terus yang kedua, permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang juga termasuk maisir. Nah, sekarang maisir ada dua ya. Ini agar maisir ini tidak selamanya diartikan dengan judi ya, namun maisir dua bentuk. Maisir ada dua. Ada yang bentuknya itu yang diharamkan karena mengandung unsur qimar. Berarti di sini ada qimar. Ada judi di sini ya. Kemudian ada maisir di situ, permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang. Ada di sini permainan yang masuk maisir. Meskipun tidak ada taruhan. Kalau ini ada taruhan. Ada permainan yang termasuk maisir meskipun tidak ada taruhan. Ya, meskipun tidak ada taruhan. Ya, terus. Sebagian ulama salaf ketika ditanya tentang maisir, ia menjawab, segala bentuk permainan yang melalaikan dari solat dan zikrullah termasuk maisir. Segala bentuk permainan yang melalaikan dari solat dan zikrullah termasuk maisir. Terus. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim serta mereka menukilnya dari mayoritas para ulama. Menurut mereka, sebab diharamkannya maisir bukanlah karena mengandung unsur spekulasi, akan tetapi karena maisir melalaikan seseorang dari solat, zikrullah, dan menimbulkan kebencian serta permusuhan. Sedangkan fungsi uang hadiah hanyalah sebagai penarik orang untuk ikut serta dalam permainan tersebut. Nah, jadi lebih cenderung pada ini ya, melalaikan dari solat zikrullah. Ya, judi termasuk di dalamnya, ada juga permainan seperti itu. Dan nanti bentuk-bentuk permainan yang melalaikan dari zikrullah, solat, yang nanti akan dicontohkan juga dalam buku ini. Nah, terus sekarang hubungan gharar dengan qur'ah. Qur'ah itu lotre atau undian. Ya. Qur'ah yaitu suatu cara untuk membedakan antara orang-orang yang berhak namun orangnya tidak jelas. Maka untuk menentukan siapa yang berhak dilakukan undian. Suatu cara untuk membedakan antara orang-orang yang berhak namun orangnya tidak jelas, maka untuk menentukan siapa yang berhak dilakukanlah undian. Ya. Dilakukanlah undian. Terus qur'ah. Qur'ah atau mengundi dalam hal ini dibolehkan berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Qur'ah boleh. Dalil-dalilnya itu berikut ini. 1. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bila hendak melakukan perjalanan jauh mengundi di antara para istrinya. Siapa yang memenangkan undian berhak ikut bersama Nabi. Siapa yang berhak ikut bersama Nabi, Nabi SAW itu ya tidak bisa memilih nanti cenderung membela salah satu, mendukung salah satu, maka beliau undi. Ya, beliau undi. Nah, itu yang berhak berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wasafil awwali summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu." Seandainya umat Islam tahu keutamaan mengumandangkan azan dan keutamaan shaf pertama, solat berjamaah, lalu mereka tidak mendapatkan posisi tersebut, melainkan dengan cara mengundi, sungguh mereka akan melakukan undian.
Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini contoh dalam hal shop pertama, seandainya ingin berebut itu mungkin disuruh berundi. Maka ada kalimat berundi di sini menyatakan berundi itu dibolehkan untuk tujuan itu. Namun kan nggak ada yang pernah praktekkan seperti itu. Ya, mungkin sebagian kita malah persilakan yang lain untuk dapat shop pertama, tidak mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus dua hadis di atas menjelaskan bahwa melakukan undian untuk menentukan siapa yang lebih berhak di antara orang-orang yang berhak hukumnya boleh. Adapun undian yang dilarang yaitu undian yang dilakukan untuk menghilangkan kepemilikan seseorang atas suatu barang dengan cara undian. Ya, dia kalau sifatnya itu undian ini cuma-cuma, terus yang dapat itu semuanya berhak, tetapi ya berdasarkan undian ini nanti yang dipilih, maka hukumnya boleh. Namun kalau undian itu ya sampai menghilangkan kepemilikan seorang atas suatu barang dengan cara undian, nah ini baru tidak dibolehkan. Jadi semuanya pasang taruhan. Ya, semuanya pasang taruhan, kemudian diundi. Sekali lagi ya, semuanya pasang taruhan, kemudian diundi. Nah, ada situ taruhannya misalnya 1000, 1000, 1000. Yang ikut pesertanya ada 100. Ya. Berarti nanti berhak dapat 100.000. Siapa yang dapat 100.000 ini ya cuma dipilih yang keluar dari undian nanti. Oh, nama siapa yang keluar? Atau nomor berapa yang keluar? Sesuai nomor yang dia pegang, maka dia nanti berhak dapat. Maka dia nyumbang 1.000, tapi dia ambil 99.000 dari yang lain. Menghilangkan kepemilikan yang lain berarti undian ini. Nah, undian seperti ini tidak dibolehkan. Ya, terus misalnya A dan B masing-masing mengeluarkan uang sebanyak 100.000 rupiah. Lalu mereka melakukan undian dengan cara melempar uang logam ke atas. Bila yang keluar adalah bagian A, ia mengambil uang yang terkumpul sebanyak 200.000 rupiah dan sebaliknya. Nah, masing-masing taruhan 100.000. Ada yang pilih bagian sisi A, ada yang pilih bagian sisi B. Dilemparkan logam tadi ke atas, kemudian wah, ini diperoleh. Oh, sisi A. Berarti dia dapat 200.000. Aslinya dia dapat 100.000, tapi dia ambil 100.000 yang lain lagi. Nah, undian seperti ini mengambil hak yang lain, itu dikatakan ya terlarang. Terus undian seperti ini termasuk baik gharar dan bagian dari perjudian. Nah, ini termasuk goror dan judi ya, karena untung-untungan. Terus jadi undian hanyalah sekedar sarana. Bila digunakan untuk menentukan orang yang berhak di antara orang-orang yang berhak, maka hukumnya boleh. Tetapi bila digunakan untuk mengambil hak orang-orang lain atas sesuatu barang miliknya, maka hukumnya haram. Ya, dia perbedaannya ya. Yang pertama itu undiannya itu hanyalah sekedar sarana. Bila digunakan untuk menentukan orang yang berhak di antara orang-orang yang berhak, maka hukumnya boleh. Tapi kalau untuk mengambil hak orang lain ya atas suatu barang miliknya, maka hukumnya haram. Buat undian siapa yang dapat mobil ini misalnya. Namun mobilnya taruhan, ini mobil A ini dengan mobil B, masing-masing yang miliki ini A dan B. Nah, diundi. Maka nanti yang keluar, berarti mobilnya jadi milik saya. Tariklah mobil milik temannya. Jadi dia punya mobil 2. Nah, untung-untungan. Spekulasi di situ. Ada tercampur goror dengan qimar, dengan judi. Terus yang berikutnya lagi hubungan goror dengan mukhatarah. Mukhatarah itu pertaruhan atau spekulasi. Nah, kita lihat dulu. Mukhatarah lebih umum daripada gharar. Mukhatarah terbagi 2. 1. Mukhatarah yang disebabkan oleh ketidakjelasan barang atau harga. Mukhatarah jenis ini termasuk qimar dan gharar. Ya, ada ketidakjelasan. Ini gharar dan qimar. Terus yang kedua. Mukhatarah yang disebabkan oleh karena pelaku akad belum dapat memastikan keuntungan dari akad niaga yang mereka lakukan. Akan tetapi barang dan harganya jelas. Yang tidak jelas apakah akad niaga ini akan mendatangkan keuntungan besar atau sebaliknya. Mukhatarah jenis ini dibolehkan dan tidak termasuk gharar karena seluruh akad niaga tidak terlepas dari mukhatarah jenis ini. Lihat ya, kalau yang pertama tadi ketidakjelasan. Kalau ini memang tidak jelas juga, untung nggak jelas. Akan tapi barang dan harganya kan sudah jelas. Yang tidak jelas apakah akad niaga ini akan mendatangkan keuntungan besar atau sebaliknya. Nah, ini bukan masalah qimar di sini.
Yang penting ketika dalam masalah untung ya, harga barang itu jelas, barangnya itu bentuknya bagaimana ya. Nah, perhatikannya di situ. Terus Ibnu Taimiyah berkata, tidak ada satupun dalil yang mengharamkan seluruh bentuk mukhatarah. Bahkan sebaliknya, Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan seluruh bentuk mukhatarah yang pelaku akan masuk ke dalam area untung dan rugi. Karena seluruh pelaku niaga mengharapkan keuntungan dan menghindari kerugian. Dengan demikian, mukhatarah jenis ini dibolehkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis, dan ijma'. Dan seorang pedagang dapat disebut mukhatir atau spekulan. ya terus. Berdasarkan hal di atas, maka jual beli yang dilakukan secara cepat terhadap beberapa jenis barang seperti saham yang mengandung unsur spekulasi tinggi karena pembeli kemungkinan mendapatkan keuntungan dalam beberapa saat atau sebaliknya tidaklah dianggap qimar apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Nah, nanti sama akan dibahas juga. Jadi kalau misalnya ada yang beli emas lagi harganya itu rendah, kemudian dia jual ketika harga emas tuh jadi tinggi, jadi 10 kali lipat dari harga awal gitu yang dia beli, maka boleh dia jual seperti itu. Ini mengandung unsur spekulasi tinggi, namun dari sisi keuntungan, yang penting emasnya itu jelas ya, atau dia beli mata uangnya juga jelas, kemudian dia ikuti syarat ketika tukar menukar. Kalau emas berarti syaratnya harus yadan biyadin, tunai di dalam majelis akad. Nah, sekarang hukum baik goror. Baik goror hukumnya haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dari dalil haram baik goror dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Nah, Al-Maidah ayat 90-91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Oh, tadi ya-nya enggak ada situ ya. Al-maisiru. Al-maisiru. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Ya, terus dalam ayat di atas. Dalam ayat di atas, Allah mengharamkan perjudian dan gharar merupakan salah satu bentuk perjudian. Nah, dalam ayat di atas Allah mengharamkan perjudian karena dikatakan innamal khamru wal maisiru, terus diikuti dengan kalimat rijsun, itu kotor, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, fastanibu la'allakum tuflihun. Terus dalam ayat di atas, hukum haram tersebut dapat ditarik dari qarain berikut ini. Nah, lihat, untuk menentukan haramnya gharar dari ayat tadi ya, kita lihat beberapa indikasi berikut ini. Kita simpulkan dari ayat 90-91 kenapa gharar itu diharamkan. Ya, gharar itu diharamkan kenapa? Ya, satu, Allah mensifatinya dengan rijis yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan. Rijsun, dikatakan rijsun artinya kotor, berbau busuk dan menjijikan. Terus 2. Judi adalah perbuatan syaitan. Maka orang yang melakukan judi sesungguhnya dia sedang berusaha untuk menjadi sosok makhluk terkutuk tersebut. ya, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Terus yang ketiga, Perintah Allah untuk berhenti melakukannya dan menjadikan keuntungan serta kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang berhenti melaksanakannya. nah, disuruh fastanibu, maka jauhilah, dan yang meninggalkannya dikatakan la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Terus 4. Setelah Allah jelaskan hakikat perjudian, Allah terangkan lagi niat busuk setan di balik perjudian itu, yaitu 1. Merusak ukhuwah di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama mereka lantaran perjudian. Hal ini suatu saat akan menghilangkan iman dari dada mereka, karena seseorang belum memiliki keimanan yang sempurna sebelum saling mencintai dan berukhuwah karena Allah.
Ya, terus kedua, sarana syaitan untuk melupakan seorang hamba dari zikrullah dan solat. Padahal ini adalah inti kekuatan, kelezatan, dan kebahagiaan ruhani dan jasmani. nah, sarana syaitan untuk melupakan seorang hamba dari zikrullah dan sholat. Padahal ini adalah inti kekuatan, kelezatan, dan kebahagiaan ruhani dan jasmani. Jadi judi itu menghalangi dari zikir dan sholat. Karena dikatakan, wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sholah. Jadi kalau yang tadi yang keempat itu dengan judi timbul adawah, permusuhan. Dan wal baghdha, kebencian. Karena kan kita lihat itu sering bertengkar itu orang yang main judi. Kemudian karena sibuk dengan judinya tadi, menghalangi dari zikir, menghalangi dia itu dari sholat. Maka di dalam ayat disebutkan yasuddakum an zikrillahi wa anis sholah. Menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan dari sholat. Nah, terus. Satu saja dari qarain di atas cukup untuk menjadi alasan mengapa judi atau gharar diharamkan. Apalagi bila semuanya berkumpul dalam sebuah transaksi. Ya, terus. Dalil haram bai gharar dari hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasah atau jual beli tanah yang ukurannya ditentukan dengan sejauh lemparan batu. Jadi dari hasil lemparan batu ini ya tanah itulah yang terbeli gitu. Jadi untung-untungannya kadang lemparannya jauh, kadang dengan harga segitu rugi si penjual, kadang cuma lemparannya sedikit rugilah si pembeli gitu. Lemparannya itu dekat rugi si pembeli. Ya, terus. Dan juga melarang jual beli gharar. Ya. Dan karena hukum bai gharar haram, maka perpindahan barang dan uang ke tangan pihak lainnya tidak sah. Ya. Status barang dan uang di tangan pihak pelaku transaksi adalah haram. Nah, sekarang kriteria gharar yang diharamkan. Kita lihat kapan itu gharar diharamkan. Ya. Keharaman riba bersifat mutlak. Riba diharamkan baik sedikit maupun banyak. Lihat ya. Riba itu kalau kita bahas riba itu diharamkan baik sedikit maupun banyak. Terus. Berbeda halnya dengan gharar. Gharar hanya dihukumi haram bila mana terdapat salah satu kriteria berikut. 1. Nisbah gharar dalam akad besar. Nah, lihat gharar yang terlarang itu jika ghararnya itu besar. Nah, kita lihat keterangannya. Apa nih maksud gharar besar? Jika nisbah gharar sedikit, maka tidak mempengaruhi keabsahan akad. Seperti pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan atau pembeli kebun yang tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen buah per tahunnya, tidaklah merusak akad yang dilangsungkan. Ibnu Qayyim berkata, gharar dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari tidak mempengaruhi keabsahan akad. Berbeda halnya gharar dengan nisbah besar atau gharar yang mungkin dihindari. Nah, lihat. Disebut gharar yang besar ya. Nah, kalau gharar yang kecil itu tidak mempengaruhi keabsahan akad. Orang beli mobil dia nggak tahu keadaan mesin bagaimana. Dia tahu oh ini cuma keluaran tahun sekian, saya anggap ini mesinnya bagus ini. Orang beli rumah dia tidak tahu keadaan pondasi di bawah. Nah, Ibnu Qayyim tadi katakan gharar yang sedikit tidak mungkin dihindari atau tidak mungkin dihindari tidak mempengaruhi keabsahan akad. Ya, terus Al-Qarafi berkata. Al-Qarafi berkata, gharar dalam bai ada 3 macam. Gharar yang nisbahnya dalam akad relatif besar, maka gharar ini membatalkan keabsahan akad. Seperti menjual burung di angkasa. Gharar yang nisbahnya dalam akad relatif kecil, maka tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah. Seperti ketidakjelasan pondasi rumah atau ketidakjelasan jenis benang komis yang dibeli. Gharar yang nisbahnya dalam akad pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh atau tidak. Terus Al-Baji berkata, gharar dalam jumlah besar yaitu rasionya dalam akad terlalu besar sehingga orang mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli gharar. Contoh jual beli yang ghararnya itu sedikit. Ini kita praktekkan dan ini kita tidak menganggap masalah. Yaitu ada penjual warung makan ya. Itu tidak pernah menghitung jumlah nasi yang diambil. Tetapi mereka akan menghitung jumlah lauknya. Ikan ambil berapa, tahu ambil berapa, ayam ambil berapa. Kenapa nasi tidak dihitung situ? Ada yang ngambil nasi sedikit, ada yang ngambil nasi itu banyak. Dikarenakan
nasi ini ya itu tidak terlalu besar pengaruhnya dibandingkan dengan lauk. Dibandingkan dengan ikan diambil berapa, tahu diambil berapa, ayam diambil berapa. Diambil sedikit ya harga nasi segini, ambil banyak juga, goror sedikit. Beda kalau dia untung-untungan di situ, siapa yang masuk ya, ambil nanti sepuasnya, ya. Tapi gorornya jauh sekali gitu. Ya. Nah itu baru jadi masalah. Makan sepuasnya sekali makan, nah 100.000. Ya ada yang cuma sedikit makannya, aslinya dia cuma makan 10.000, namun suruh bayar 100.000 juga. Goror tuh besar. Ada mungkin yang bisa makan ya sampai berapa kali di situ, atau berapa banyak di situ, 100.000 dapat. Ada yang cuma sedikit, rugi dia, untung-untungan. Jadi gorornya itu besar atau kecil. Kita pakai toilet umum. Itu kan bayarannya nanti cuma pipis saja 2.000 misalnya. Apa dihitung jumlah airnya? Tidak, pokoknya masuk ya 2.000. Antara selisih yang pakai banyak air dengan sedikit, ya gorornya tidak terlalu berpengaruh di situ. Gitu ya. Jadi ada yang terlarang di sini goror. Jadi goror yang terlarang adalah goror yang nisbahnya itu besar. Sedangkan goror yang nisbahnya itu kecil, ya itu tidak diharamkan karena tidak merugikan. Beda dengan riba ya. Kalau kita bahas riba sedikit dengan riba banyak sama-sama haram. Nah, terus sekarang keberadaan goror. Keberadaan goror dalam akad mendasar. Jika goror dalam akad hanya sebagai pengikut, maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian, menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui, dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon, hukumnya dibolehkan. Walaupun janin, susu, dan sebagian buah tersebut tidak jelas karena keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan. Nah, saya beli sapi, sapinya itu lagi bunting. Nah, saya beli sapi betina ini utuh. Janin yang ada dalam sapi tadi itu kan ikutan. Ya. Oh ya, itu kan nanti bisa hidup bisa tidak itu janin tadi. Iya kan, itu ikutan. Kan beli pokoknya itu beli sapi. Maka yang dilihat bukan dari janinnya tadi, namun yang dilihat adalah dari sapinya. Kalau sapi yang dibeli tidak ada masalah. Ada pohon dibeli, ada buah di situ yang sudah matang, ada buah yang belum matang. Buah yang belum matang bisa jadi nanti gagal panen. Nah, bisa jadi gagal nanti belum bisa dia dipetik misalnya. Kan ada goror di situ. Iya, namun bukan pokok, gorornya ikutan. Ya, gorornya ikutan. Maka ada kaidah dalam kaidah fikih, yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Jika dia ikutan, hukumnya nanti sendiri. Jika dia itu ngikut pada yang lainnya, hukumnya nanti sendiri lagi. Terus Nabi SAW bersabda, Man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbara fasamaratuha lil ba'i'i illa ayyashtarital mubta'. siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya. Siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya. Jadi tadi menjual kebun kurma, itu masih milik penjual tuh buahnya. Kecuali si pembeli bilang, saya mau beli kebun ini, buahnya juga untuk saya, diizinkan atau tidak. Nah, coba lihat dalam hadis ini. Dalam hadis ini, Nabi SAW tidak mensyaratkan sahnya jual beli kebun bila buah di pohon telah matang. Padahal Nabi SAW melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu menjadi matang atau tua. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan. Padahal tadi, sebentar. Ya. Buah tadi, ya, kalau ada yang belum matang, itu kan cuma jadi ikutan.
ya, itu belum jadi ikutan, itu cuma jadi ikutan. Maka tidak masalah kalau beli buahnya utuh, kecuali kalau dia beli kalau dibeli pohonnya utuh, kecuali kalau dia beli buah saja. Nah, ini belum jelas panennya gitu. Terjadi pada jual beli ijon dan yang lainnya. Ya, ada unsur gharar di situ. Kalau ini tidak, karena yang dibeli itu pokoknya adalah tanamannya, bukan buahnya saja. Terus Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is thimar hatta yabdua salahuha nahal ba'i wal mubta'. Nabi melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu matang atau tua. Beliau melarang penjual dan pembeli untuk melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terus hal ini dikarenakan status buah di pohon kurma hanya sebagai pengikut. Adapun tujuan objek jual beli adalah pohon kurma dan bukan buahnya. Hal ini dikarenakan status buah di pohon kurma hanya sebagai pengikut. Adapun tujuan objek jual beli adalah pohon kurma dan bukan buahnya. Terus Ibnu Qudamah berkata, gharar yang terdapat pada akad yang statusnya sebagai pengikut dibolehkan, seperti menjual kambing yang sedang menyusui atau menjual susu di dalam kantung susu hewan mengandung gharar, akan tetapi dibolehkan karena status hanyalah sebagai pengikut dalam transaksi. Nah, tadi ada susu ya kan, susunya ini kan belum jelas gharar tuh. Tetapi kan yang dibeli kambing yang pokok, maka tidak masalah. Terus hewan ternak bunting atau menjual janin di dalam perut induknya mengandung gharar, akan tetapi dibolehkan karena statusnya hanya sebagai pengikut dalam transaksi. Dan karena statusnya hanya sebagai pengikut dalam transaksi. Terus dan tidak boleh bila dijual terpisah, seperti menjual janin hewan ternak saja yang berada dalam perut induknya. Nah, kalau yang dijual itu janinnya tidak boleh. Ya, dijual itu janinnya tidak boleh. Ini termasuk juga yang ternak sapi atau ternak kambing. Ya, ini biasanya gaduh, yaitu biasanya ada yang punya modal beli kambing, kemudian suruh yang lain itu melihara kambing tadi, kasih pakan dan seterusnya. Nah, ketika yang ini kambingnya ini modalnya kambing betina, nah, kambing ini punya anak, maka anak pertama nanti ya dikasih untuk si pemodal ya, yang punya kambing. Kemudian anak keduanya belum jelas ya, anak kedua belum jelas, berarti yang dimaksudkan itu adalah janin yang dijual. Janinnya nggak jelas kapan itu anak kedua datang, bisa jadi nggak punya anak lagi kambing tersebut, berarti janinnya yang dijual nggak boleh. Janinnya nggak jelas, janinnya gharar, janin untuk yang kedua. Kalau yang pertama ada ya, kalau itu sudah aman. Yang kedua spekulasi, nggak boleh. Terus yang ketiga, akad yang mengandung gharar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Nah, kalau akadnya dibutuhkan orang banyak ya, maka tidak masalah. Ini akad yang bermasalah ini kalau akadnya itu tidak dibutuhkan orang banyak. Coba kita lihat akad yang masih dibutuhkan orang banyak. Jika suatu akad mengandung gharar tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak, maka hukumnya sah dan dibolehkan. An-Nawawi berkata, bila akad yang mengandung gharar sangat penting, bila dilarang akan sangat menyusahkan kehidupan manusia, maka akadnya dibolehkan. Ibnu Taimiyah berkata, mudarat gharar di bawah riba. Oleh karena itu diberi rukhsah atau keringanan jika dibutuhkan oleh orang banyak. Karena jika diharamkan, mudaratnya lebih besar daripada dibolehkan. Terus dengan demikian dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah. Tertimbun dalam tanah seperti wortel, bawang, umbi-umbian, dan menjual barang yang... lihat ya, wortel, bawang, umbi-umbian itu tidak kelihatan tuh. Namun karena kebutuhan orang banyak boleh dibeli dengan tanamannya, walaupun umbi-umbiannya itu masih di bawah. Ya, terus dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya seperti semangka, telur, dan lain-lain. Nah, semangka itu tidak kelihatan bagian dalamnya, yang dimakan padahal bagian dalam. Telur itu dipecahin dulu baru kelihatan isinya. Namun karena kebutuhan maka ghararnya dimaafkan. Terus sekalipun terdapat gharar karena kebutuhan orang banyak untuk menjual dengan cara demikian tanpa dibuka terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari tanah. Nah, kenapa ketika itu tidak masalah? Karena
gorornya ini kebutuhannya orang banyak. Ya, ini terdapat goror namun barang ini kebutuhan orang banyak. Terus yang keempat, Gharar terjadi pada akad jual beli. nah, goror terjadi pada akad jual beli yang situ ada keuntungan. Nah, terus Jika gharar terdapat pada akad hibah atau wasiat, hukumnya dibolehkan. Misalnya, seseorang bersedekah dengan uang yang ada dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya, atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, orang yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan tersebut, bisa jadi bernilai mahal, bisa juga tidak. Akad ini sah walaupun mengandung gharar. akad ini sah walaupun itu mengandung goror. Ya, ini apa ya? Goror pada akad hibah atau wasiat. Coba lihat, seorang bersedekah dengan uang yang ada dalam dompetnya, padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya. Atau ada seorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain. Orang yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan itu apa. Nah, kan diterima saja. Terus Rasulullah SAW bersabda, la yaktasimu warasati dinaran ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa ma'unati amili fa huwa shadaqatun. Tidak satu dinar pun dari harta warisanku dibagi. Seluruh harta yang kutinggalkan setelah dikeluarkan nafkah istri-istriku serta gaji bekerja yang mengurus, maka harta warisanku aku sedekahkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terus jumlah sedekah yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jelas atau termasuk gharar karena nafkah istri dan gaji para pekerja tidak dapat diperkirakan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat. Mungkin naik harganya, mungkin juga turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ini berdampak terhadap tidak jelasnya jumlah sedekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini kan dalam sedekah, bukan jual beli. Kalau jual beli tidak boleh, ada gharar. Kalau sedekah sah-sah saja, terserah, gitu. Terus Dengan demikian, maka gharar yang terdapat pada akad hibah, sedekah dan wasiat tidak mempengaruhi keabsahan akad. Dari dalil ini, para ahli fikih membuat sebuah kaidah, tidak ada gharar, ya, gharar la yadurru fit tabarru'at. gharar dalam akad hibah tidak merusak akad. Ya, atau tidak ada gharar dalam akad tabarru'at, yaitu akad hibah dan semacamnya yang tidak ada kompensasi, tidak ada gharar. Maka kalau ada yang kasih hadiah, give away. Ya, dia kasih hadiah give away. Ayo silakan like, silakan komen gitu. Ini ada hadiah cuma-cuma. Dia tinggal pilih. Itu hadiah namanya. Giveaway seperti ini tidak masalah karena memang yang menang itu siapa yang berhak dapat itu ya untung-untungan. Tetapi ingat, ini dalam sisi hadiah. Bukan jual beli, nggak disuruh beli sesuatu di situ. Ya, bukan jual beli, namun dalam status hadiah. Maka gorornya, ya, tadi kan ada goror kan, tidak jelas siapa yang dapat kan. Gorornya itu bukan dalam jual beli, namun dalam akad, ya, tabarru'at, ya, akad yang tidak perlu ada kompensasi, hadiah. Ya. Terus ada di situ wasiat, hibah, sedekah. Saya kasih ini, ada uang dompet saya ini nanti untuk kalian. Nah, uangnya berapa nggak disebut, ya nggak masalah. Saya datang ke pernikahan bawa kado, ya, yang punya hajat nggak usah tanya kadonya itu apa, isinya apa, tetap bisa dia terima. Walaupun tidak jelas yang dia terima itu, bisa jadi hadiahnya itu besar, ternyata dibuat, ya, isinya itu kecil saja dikerjain gitu. Hadiahnya boleh diterima. Ya, ini tidak masalah dalam masalah hadiah yang akad-akad yang tidak perlu ada kompensasi, ya, timbal balik gitu. Kalau ada timbal balik seperti dalam jual beli, ya, ini tidak boleh ada gharar. Jadi dibedakan seperti itu. Nah, ini tadi beberapa kaitannya gharar dengan beberapa akad, terus kriteria gharar yang diharamkan. Kesimpulannya, gharar yang diharamkan itu jika ada 4 hal di sini, ya. Yaitu nisab gorornya dalam akad besar, goror sedikit tidaklah masalah. Terus goror itu dalam akad mendasar, bukan ikutan. Terus gorornya itu bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Kalau gorornya dalam akad yang dibutuhkan orang banyak tidak masalah. Terus ada lagi goror terjadi pada akad jual
beli. Jika terjadi pada akad hibah, wasiat, sedekah, tidak mempengaruhi keabsahan akad. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang kita bahas ya, mudah-mudahan manfaat. Nanti yang seharusnya saya bahas tapi waktu nanti tentang hikmah, nanti kita bahas kurang waktunya. Hikmah pelarangan goror dan jenis-jenis akad goror ya, insya Allah di pertemuan besok pagi akan kita kaji. Kalau nanti ada perjudian jahiliyah, baru kita masuk dalam goror dalam muamalat kontemporer. Baik. Monggo jika ada yang mau bertanya bisa dari Zoom terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bapak Ihsan Fauzi, silakan dibuka mic-nya. Bapak Ihsan Fauzi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya, silakan Bu. Bolehkah kita menulis dan ikut lomba cerpen? Karena dalam menulis cerpen itu kan kita berimajinasi ya, berhayal, membuat ide cerita agar menarik dan bermain kata-kata oleh si penulis itu, sehingga pembaca ikut merasakan emosi, senang, sedih, marah dan lain-lain. Apakah berimajinasi atau hayalan dalam menulis cerpen itu termasuk berbohong Pak Ustadz? Ini pernah kita bahas di tentang, jadi dia kan dia buat imajinasi sendiri gitu ya. Dari sisi kontennya, isinya masalah nggak? Isinya tentang pendidikan anak di masa pandemi, macam-macam. Masih dibolehkan? Ya, tidak. Saya ikuti. Iya, tidak masalah Bu. Tidak masalah. Kita berhayal gitu, ceritanya dibuat sendiri, nggak nyata juga gitu. Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Karena Nabi SAW sendiri kadang berikan itu permisalan-permisalan aja ya. Itu sesuatu yang dihayalkan tadi itu permisalan. Nabi sering membuat cerita dengan permisalan seperti itu. Boleh? Boleh Pak Ustadz. Apakah ikut lomba juga, ikut lomba cerpen, kemudian kalau kita lolos nanti dapat, kita itu harus membeli buku itu nggak apa-apa. Nah ini masalah lomba lagi nanti. Nanti kalau kita bahas lomba baru tak jelaskan. Tapi kita nggak dipungut dulu biaya, tapi kalau sudah lolos kita membeli dan kita mempromosikan buku itu gitu ke orang-orang. Nanti untuk lombanya ada sendiri pembahasannya. Oh iya. Iya. Pertanyaan lagi Pak Ustaz. Ini bagaimana jika seorang guru memberi tambahan nilai pada siswanya karena nilainya kurang terus, setelah di remedial juga kurang terus. Sementara kan sekolah menuntut agar semua anak itu harus naik, Pak Ustadz. Bagaimana, bolehkah kita menambahkan nilai untuk anak itu? Menambahkan nilai untuk anak itu terus? Ini guru ya, tambahkan ya, terus? Ya, karena kan nilainya kurang terus, Pak Ustadz. Sudah di remedial juga kurang. Misalnya KKM-nya kan 75. Nah, kita itu kan anak itu misalnya 50 atau 40 nilainya. Jadi kita tambahkan, dipaskan menjadi 75 agar anak itu bisa naik. Bagaimana Pak? Ya mungkin ada sisi yang lainnya bisa jadi pertimbangan, nggak apa-apa. Iya, mungkin bisa untuk kerajinan sekolah mungkin. Iya bisa. Pertanyaan lagi ya? Kayaknya cukup Bu, nanti yang lainnya protes Bu nanti. Ya udah. Cukup dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi dari Zoom, silakan. Baik, saya bacakan dari chat dulu Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kapan anak sudah mulai lepas dari tanggungan nafkah dari orang tuanya? Misalkan penghasilan orang tuanya haram, apakah anak yang masih SMA sudah harus cari kerja? Dan bagaimana bila orang tua tidak menyetujui anak untuk bekerja karena masih sekolah? Saran saya timbang-timbang keadaan ya, karena itu kan SMA ya, dia masih berhak dapat nafkah orang tua walaupun orang tua bekerja yang haram, itu hak dia, orang tua yang berdosa dalam hal itu. Wallahu a'lam. Ya, terus ada lagi? Baik, sekarang Putri Umu Nadia, silakan, boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
Ustadz mau tanya, Ya, kalau kita mendengarkan murotal, Ustadz, saya kan setel TV Roja nih, Ustadz. ya. Di TV itu kadang ada ceramah, kadang juga ada murotal. Nah, kalau misalnya murotal itu jalan, maksudnya baca Quran itu jalan, terus saya tinggal, misalnya saya masak kah, atau saya melakukan suatu aktivitas lain tanpa di depan TV, itu tidak boleh ya, Ustadz? Lagi dengar apa itu, Bu? Iya, misalnya kan kalau di TV ya, atau bahkan saya pernah kan saya ada hafalan kadang-kadang saya dengerin dari dari handphone, tapi saya nggak fokus banget, kadang-kadang saya dengar, kadang-kadang enggak, itu juga nggak boleh juga ya, Ustaz? Ya sampai haram juga tidak, tapi cuma baiknya memang didengar gitu. Haramnya wallahu alam ya, tidak sampai haram gitu. Nggak sampai berdosa kan, Ustaz ya? Tidak, tapi cuma lebih bagusnya kalau ayat Al-Quran itu diputar, kita dengar, mendengarkan, bukan dengar saja, mendengarkan. Oh gitu. Iya, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, Iya. kalau untuk sholat suruh, Ustaz, kita sebagai wanita kan, yang setahu saya kan sholat suruh itu di masjid, Iya. maka kan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berhaji sempurna Iya. gitu kan. Nah, kalau kita ibu-ibu gitu, Ustaz, kita di rumah aja misalnya, itu masih bisa kah kita sholat? Bisa sholat isyraq bagi ibu-ibu yang sholat di rumah, yang penting diam di tempat sholat sampai matahari meninggi. Oh, baik. Itu ada pahalanya juga sama ya, Ustaz? Pahalanya sama ya, karena ibu-ibu cuma dapati di rumah saja gitu. Oh gitu, tapi pahala berhaji itu juga sama seperti dalil yang dikatakan? Iya, sama. Ada tulisan saya di rumesa.com tentang itu. Oh, baik, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi sebelum saya ke WA, silakan. Baik, sekarang dari chat lagi Ustadz. Ya. Bismillah, izin bertanya. Kalau dalam pembelian makanan yang kita makan di tempat pembelian, sedangkan bayarnya sesudah selesai makan, apakah termasuk gharar? Baiknya gimana ya Ustadz? Karena menjadi hal aneh kalau misal beli bakso bayar dulu baru makan di tempat. Itu namanya istisna. Istisna itu ya sesuatu dibuat dulu dalam proses produksi, kemudian sudah jadi ya kita disajikan, baru kemudian terakhir bayar gitu, tidak masalah. Istisna ini masih dibolehkan, walaupun dalam mayoritas mazhab Syafi'i, Hambali tidak boleh, tapi mazhab Hanafi masih bolehkan. Itu masuk akad istisna, boleh. Itu nggak gharar di situ. Yang penting kan jujur saja. Saya tadi makan bakso, saya ambil kerupuk 2. Terus tadi saya minta es teh 2 kali. Sudah, laporkan aja apa adanya, jujur. Itu aja kuncinya. Ya, terus satu lagi chat ada? Di chat masih ada Ustadz. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, melanjutkan pertanyaan topik Jumat yang lalu, mohon pencerahannya apa yang harus dilakukan untuk nafkah yang diberikan dari pekerjaan seseorang yang merupakan karyawan pajak. Apakah harus disedekahkan ke masjid atau ke anak yatim atau fakir miskin? Karena setelah diberitahu tetap mau jadi karyawan pajak. Dia kalau mau berhenti, dia bisa manfaatkan gajinya tadi cuma sebatas kebutuhannya saja. Ya, misalnya dia masih cari-cari kerja, dia kan orang yang susah juga. Kalau sudah yang haram lakukan berarti itu harta haram, tapi dengan terpaksa dia manfaatkan karena untuk kebutuhan dia. Ya, taruhlah kebutuhan 1 tahun dia butuhkan itu. Ya dia pakai itu dulu. Itu kalau dia mau resign. Tapi kalau tidak mau resign ya siap bertanggung jawab di sisi Allah nanti. Wallahu a'lam. Ya, baik, saya baca dulu dari WA, silakan. Mengenai jual beli laptop gharar yang harus membayar sejumlah uang untuk garansi. Apabila memang diwajibkan, apakah boleh pada saat beli laptop saya tetap membayar garansi tetapi tidak memanfaatkan garansi tersebut, Ustaz? Apa disuruh bayar garansi? Kalau bayar garansi baiknya tidak. Nanti garansi ini belum tentu dia dapati sebagaimana timbal baliknya nanti ya. Misalnya dia bayar garansi 200 memanfaatkan garansi tersebut, Ustaz? Apa disuruh memanfaatkan garansi tersebut, Ustaz? Apa disuruh
memanfaatkan garansi tersebut, Ustaz? Apa disuruh? Motor lelang atau mobil lelang misalnya ya. Kalau itu dari bank, banknya cuma sekadar supaya utang bank itu lunas sampai harga itu jatuh. Misalnya seharusnya motor ini di pasaran dengan keadaan seperti ini dijual 15 juta. Tapi ada utang 10 juta, akhirnya dapat motor tadi dengan harga 10 juta saja. Utang lunas gitu. Nah ini nggak boleh, zolim. Karena masih ada 5 juta itu hak dari yang punya motor. Ya, ini zolim karena cuma sekadar untuk utang lunas kemudian motornya itu laku, itu nggak boleh. Jadi dibolehkan lelang seperti itu tetapi dengan harga yang wajar. Wallahu a'lam. Terus, bagaimana kami yang bekerja di perusahaan untuk mengurus perpajakan? Dalam keadaan terzolimi seperti ini harus ngurus malahan, ya karena kewajiban jadinya. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan seperti itu dia punya konsultan pajak, kita manfaatkan itu ya untuk bisa meminimalkan pembayaran pajaknya gitu biar tidak terlalu dikejar-kejar juga oleh pegawai pajak, karena pegawai pajak biasa cari mana titik salahnya, mana titik ininya gitu, mereka tahu salah-salahnya di mana gitu. Nah, terus teleponnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Erik di Ambon. Iya, silakan. Izin bertanya, Pak Ustadz. Iya, monggo. Ini pekerjaan yang ada hubungannya dengan 3 pekerjaan tadi itu mana yang diperbolehkan ya Ustadz ya? Apa itu? Pertama itu orang yang bekerja di Pemda tapi di bagian Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian yang kedua Satpam di Direktorat Jenderal Pajak. Terus yang ketiga itu pegawai bea cukai tapi pekerjaannya bukan di bagian pemungut biayanya Ustadz, tapi di bagian pencegah penyelundupan narkoba dan barang-barang ilegal gitu. Bagaimana, mana yang diperbolehkan Ustadz? Yang paling ringan yang pertama, karena dia masih ada pendapatan daerah itu dari retribusi, bukan semuanya dari pajak. Masih ringan yang pertama. Kalau kedua, ketiga sudah mendukung langsung. Iya. Meskipun itu ada pajak tanah itu Ustaz, pajak PBB itu. Iya, tapi kan ada yang lainnya lagi gitu. Mungkin dia tidak semuanya dari pajak. Masih ringan yang pertama. Kalau kedua, ketiga sudah mendukung langsung. Iya. Meskipun itu ada pajak tanah itu Ustaz, pajak PBB itu. Iya, tapi kan ada yang lainnya lagi gitu. Mungkin dia tidak semuanya dari pajak. Masih ringan yang pertama. Kalau kedua, ketiga sudah mendukung langsung. Iya. Meskipun itu ada pajak tanah itu Ustaz, pajak PBB itu. Iya, tapi kan ada yang lainnya lagi. Kedua, ketiga sudah mendukung langsung. Iya. Meskipun itu ada pajak tanah itu Ustaz, pajak PBB itu. Iya, tapi kan ada yang lainnya lagi. Kedua, ketiga sudah mendukung langsung. Pajak tanah itu Ustaz, pajak PBB itu. Iya, tapi kan ada yang lainnya lagi. Tapi kan ada yang lainnya lagi. Tapi kan ada yang lainnya lagi.
ini istilahnya apa lagi ini? Itu istilahnya itu istimna. Mengeluarkan mani dengan tangan istri. Para ulama katakan masih boleh. Istimna sebentar. Dengan tangan istri. Itu dibedakan dengan istimna mengeluarkan mani dengan paksa, ya. Seperti yang anak-anak muda lakukan. Onani. Nah, itu beda. Kalau dengan istri halal untuk dia, maka dibolehkan. Ada dalil bukan dalil sih, namun para ulama punya pendapat seperti itu, masih dibolehkan. Karena nanti kembali ke surat Al-Ma'arij tadi yang saya sebut. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum fa innahum ghairu malumin. Kecuali pada istri atau hamba sahaya yang halal untuk kalian, fa innahum ghairu malumin. Itu tidak tercela. Berarti dengan istri boleh. Gitu. Ustaz. Istiqlahir Ustaz. Wa iyyakum. Baik, ada lagi dari Zoom, silakan. Silakan Umu Arya Alfa. Bismillah. Ustadz, tadi sempat disebutkan untuk tata cara mandi junub adalah bersambung, tidak terputus. Iya, mualah, bersambung tidak terputus, ya. Nah, misalnya ketika mengusap kepala dengan jari, itu kita sekalian keramas, itu boleh nggak sih Ustaz? Mengusap kepala, nah sekalian keramas. Jadi dibasahin sekalian keramas gitu Ustaz? Iya, boleh. Oh, jadi masih boleh ya kalau itu? Iya. Oh, nah, karena khawatirnya itu dihitung terputus gitu. Jadi ini masih boleh ya Ustaz ya? Iya, itu sambung itu. Oh, masih bersambung. Nah, iya. Ya, jadi yang contoh yang terputus itu seperti apa ya Ustaz? Ya, misalnya airnya mati, terus sudah siram kepala, tinggal badan gitu. Setengah jam lagi baru nyala. Nah, itu nggak bersambung. Oh, jadi itu harus diulangi kalau misalnya ternyata airnya mati seperti itu kondisinya. Iya, dia cuma ulang saja dengan menyiram dari kepala ke badan. Oh, nah, baik. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Baik. Ada lagi satu lagi dari Zoom, silakan. Saya bacakan via chat Ustaz. Ya. Ini satu orang dua pertanyaan Ustaz. Bismillah Ustaz, apakah termasuk dosa atau zina? Yang pertama, bila melihat air karena berfantasi pikiran sendiri tanpa orgasme, dan apakah wajib mandi junub karenanya? Yang kedua, ketika sedang jima dengan istri tapi berfantasi dengan wanita lain. Aduh. Terus? Nah, yang pertama tadi kalau keluar mani, dia mandi junub. Namun kalau yang kedua tidak pantas untuk dilakukan. Itu kebanyakan nonton film porno seperti itu. Ya, tobat pada Allah. Baik. Dari WA baca. Betul. Ada lagi dari Zoom terakhir. Bismillah Ustadz, apakah wanita junub atau wanita haid boleh ikut pemakaman? Secara umum wanita itu dimakruhkan untuk ke ini ya, pemakaman ya. Mengantarkan jenazah untuk haid. Nih, secara umum ya, bukan hanya wanita yang suci ya. Wanita haid juga termasuk. Wanita haid, wanita suci. Hadisnya ini dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Nuhina anitiba'il janais wa lam yu'zam alaina." Kami hanya wanita yang suci ya. Wanita haid, wanita suci. Hadisnya ini dari Ummu Atiyah. Nuhina alaina, kami suci ya. Haid, wanita suci. Hadisnya ini dari Ummu Atiyah. Nuhi alaina, kami suci ya. Haid, wanita suci. Hadisnya ini dari Ummu Atiyah. Nuhi alaina, kami ya. Haid, wanita suci. Hadisnya ini dari Ummu Atiyah. Haid, wanita suci. Hadisnya
haid wanita suci. Hadisnya kita aja. Kalau didapati maka debu ini yang tetap digunakan. Gitu ya Bu ya? Maaf, jadi caranya gimana? Kalau di rumah sakit aplikasi nyatanya karena Ibu ambil ini aja. Nggak bisa apa namanya dulu gitu kan? Nggak bisa bergerak. Bisa Ibu tayamumkan. Nggak orang tua nggak mesti bergerak, Ibu tayamumkan. Ya. Bawa debu. Iya, usapkan ke mukanya, usapkan ke tangannya. Itu namanya mentayamumkan. Mentayamumkan boleh. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi terakhir di Zoom, silakan. Via chat Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, situasi sedang umroh Ramadan di mana banyak jamaah dan jika meninggalkan tempat sholat akan diambil orang tempat sholat kita. Apakah boleh bertayamum jika kita kentut? Tidak boleh. Resikonya keluar. Dan resiko keluar kentut maka disuruh berwudu. Di sekitar Ka'bah itu sudah ada keran-keran juga untuk berwudu kalau zaman ini ya. Terus untuk keluar pun masih bisa dijangkau. Ya tempatnya risikonya seperti itu ya, risiko ibadah. Ya, nggak bisa langsung saya tayamum saja. Oh, nggak bisa. Ada air. Masih bisa menggunakan air. Ada zam-zam juga melimpah di situ. Zam-zam boleh juga digunakan untuk wudu. Maka tidak bisa berganti pada tayamum dengan debu. Baik, terakhir di WA. Bismillah Ustadz, izin bertanya, si A sedang berpuasa dan ketika buang air besar dijumpai darah yang keluar dari dubur. Apakah puasanya sah Ustadz? Darah yang keluar dari dubur, kaidahnya itu cuma pengaruh ke batalnya wudhu ya, dan kalau itu sholat ya sebentar, itu cuma berpengaruh pada batalnya wudhu saja dan itu najis. Tetapi kalau dihukumi pada batal puasa, tidak membatalkan puasa, tidak pengaruh ke puasa untuk keluarnya darah tadi. Wallahu a'lam. Baik, itu saja kita cukupkan. Insyaallah sore nanti ada kajian Muslim tapi musyrik secara qaidul arba, dan Sabtu dan Ahad pekan depan tetap ada seperti biasa. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad pekan depan tetap ada seperti biasa. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad pekan depan tetap ada seperti biasa. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad pekan depan tetap ada seperti biasa. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad pekan depan tetap ada seperti biasa. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad pekan depan tetap biasa. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika wa atubu ilaik. Ahad pekan depan tetap biasa. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika wa atubu ilaik. Ahad pekan depan tetap biasa. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika wa atubu ilaik. Ahad pekan depan tetap biasa.
Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ahad pekan depan tapi biasa. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ahad pekan depan tapi biasa. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika.